Kali ini orang tua udah kesal, orang tuanya si Yuhang ini kesal kan. Mereka udah nggak mau bantu si anak berdua ini lagi. Panik mereka di situ. Kalau orang tuanya Yuhang nggak mau bantu bayar utang kita lah, terus mereka mau minta tolong sama siapa lagi? Nah, ketika memikirkan solusi dari masalah ini, Wak Yuju atau si istri ini tiba-tiba mendapatkan satu ide nekat. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Malam ini lagi pada di mana kalian semua, Wak? Apakah ada yang lagi nonton video aku sambil berkumpul dengan keluarga tercinta nih, ha? Halo Om, Tante, adik, kakak semua. Salam sayang dari aku dan tim buat keluarga di rumah ya. Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Nah, Wak, jadi pada malam ini aku akan menceritakan satu kriminal yang juga berkaitan dengan keluarga. Tapi sayangnya keluarga ini tuh bukan tentang keluarga yang bahagia, Wak, melainkan keluarga yang tercerai-berai karena satu ambisi yang sangat bahaya. Ambisi yang bisa membuat si pelaku ini buta sampai dia tega menghilangkan nyawa keluarganya sendiri. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kasus yang akan aku ceritakan malam ini terjadi pada tahun 2008 sampai 2009 dan melibatkan satu keluarga asal Taiwan yang bernama The Liu Family. Nah, The Liu Family ini, Wak, terdiri dari ayah yang nggak disebutkan namanya, Wak, tapi biar gampang kita sebut aja namanya Pak Liu ya. Terus ada ibunya yang bernama Cheng Hui Sen dan anak laki-laki mereka yang bernama Liu Yuhang. Nah, mereka ini, Wak, tinggal di Kabupaten Nantou, Provinsi Taiwan Tengah. Di kawasan tempat mereka ini tinggal, The Liu Family ini dikenal sebagai keluarga yang sangat-sangat berada, Wak. Sumber utama penghasilan mereka ini berasal dari bisnis kuliner yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya sejak 50 tahun belakang. Nah, keluarga mereka ini punya restoran, Wak, dan menu bestseller yang selalu diincar para customernya adalah stinky tofu. Dan FYI nih, stinky tofu ini merupakan salah satu jajanan paling populer, Wak, di Taiwan katanya. Dan jajanan ini dibuat dari tofu yang difermentasi sehingga memiliki aroma yang sangat tajam dan sangat khas. Nah, selain menjual tofu dalam olahan jadi ini, Wak, The Liu Family ini juga memproduksi tofunya sendiri. Tofu produksi mereka ini terkenal dengan kualitas yang sangat premium. Bahkan beberapa sumber juga mencatat bahwa mereka lah atau keluarga inilah yang memasok setengah dari pasar tofu yang ada di sana. Jadi mayoritas supermarket dan restoran-restoran lokal tuh semua pada beli tofu ya punya keluarga The Liu ini, Wak. Nah, keberhasilan The Liu Family dalam menjalankan bisnis kuliner ini membuat mereka tentunya bisa menikmati hidup yang sangat berkecukupan. Tapi demi bisa meneruskan bisnis ini, Wak, ada banyak juga hal yang harus mereka korbankan. Salah satunya adalah cita-cita Yuhang atau si anak laki-laki mereka yang sebenarnya pengen jadi atlet. Nah, pada saat masih di sekolah dulu, Wak, Yuhang ini terkenal dengan bakatnya di bidang olahraga. Bahkan dia ini juga pernah terpilih menjadi atlet bulu tangkis nasional. Tapi seperti yang sudah aku bilang tadi, Wak, Yuhang ini tuh macam nggak bisa menekuni bakatnya gitu loh, karena dia ini harus melanjutkan bisnis kuliner keluarganya. Merelakan sebuah mimpi tentu bukanlah hal yang mudah, Wak. Tapi Yuhang ini juga tidak menyesali keputusannya itu karena nggak bisa dipungkiri dengan melanjutkan bisnis keluarganya, Wak, Yuhang ini juga bisa dengan cepat mendapatkan penghasilan dan tentunya menjadi laki-laki yang mapan. Nah, dengan begitu tentunya dia ini bisa meminang gadis pujaannya yang kala itu bernama Lin Yuju. Nah, kita masuk nih ke Lin Yujunya ya. Nah, sekarang aku juga bakal menceritakan latar belakang dari pacarnya Yuhang yaitu Lin Yuju nih ya. Nah, jadi Lin Yuju ini, Wak, adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Dia lahir pada tahun 1982 di kota Kaohsiung, Taiwan. Nah, berbanding terbalik dengan Yuhang yang merupakan anak orang kaya melintir, Wak, keluarganya Yuju ini termasuk dalam keluarga yang kurang mampu. Dulu ayahnya Yuju ini pernah, Wak, bekerja di sebuah kebun buah. Tapi pada saat Yuju SMA, tiba-tiba ayahnya ini meninggal dunia. Nah, sejak saat itulah kondisi finansial keluarga mereka ini pun makin lama makin anjlok. Jadi mau nggak mau Yuju dan juga kakak-kakaknya harus ikut turun tangan mencari uang. Nah, setelah dia lulus SMA, Wak, Yuju ini diterima bekerja di sebuah klub malam. Sebenarnya penghasilan Yuju di klub malam itu udah lumayan banyak, Wak. Tapi sayangnya pergaulan bebas dunia malam itulah yang membuat dia ini tergiur dalam perjudian.
Yuju ini udah keluar banyak kali uang Wak untuk judi ini, sampai bikin tabungannya makin lama makin habis. Yuju kesal waktu itu kan, dia bilang lah sama orang-orang nyeletuk dia, susah aku cari uang tapi kok habisnya cepat kali. Kalau kayak gini caranya aku mau cari suami yang kaya raya aja lah biar uangku nggak habis-habis, kata dia kayak gitu. Nah awalnya orang-orang yang denger itu nganggap ya kalau cuman ucapan itu cuman ungkapan kekesalan biasa, jadi macam orang yang ngelantur gitulah. Tapi ternyata tidak lama kemudian Wak, apa yang Yuju inginkan tadi betulan jadi kenyataan. Jadi ceritanya di tahun 2001 ketika Yuju ini berusia 19 tahun, tanpa sengaja dia ketemu nih dengan si Yuhang. Yuhang waktu itu udah umur 20 tahun Wak, jadi mereka beda 1 tahun aja. Nah tidak lama setelah pertemuan pertama itu, keduanya ini pun langsung macam jatuh cinta lah gitu, dan mereka pun menjalin hubungan romantis, pacaran lah mereka. Nah selama mereka pacaran Wak, Yuju ini memperkenalkan Yuhang ke dunia perjudian. Dan setelah mencoba beberapa kali, ternyata Yuhang ini ikutan tertarik sama main judi. Nah melihat Yuhang yang mendadak sering berjudi ini, lama-lama orang tuanya Yuhang panik juga lah, khawatir lah mereka. Mereka tahu betul kalau Yuhang ini mulai suka judi sejak dia pacaran sama si Yuju. Akhirnya karena kesal, orang tuanya pun langsung bilang, Yuju ini udah bawa pengaruh jelek buat kau nak. Kau putusin gak perempuan tuh sekarang, atau kau gak aku kasih jatah bulanan lagi ya? Kata orang tuanya. Nah ancaman dari orang tuanya itu Wak, ternyata gak bikin si Yuhang ini takut pula. Yang ada dia malah semakin gak mau dipisahkan dari Yuju. Bahkan nih Wak ya, saking gak mau pisahnya, mereka tuh sampai cari cara gitu loh untuk bisa menikah, yaitu apa? Dengan aktif melakukan hubungan supaya si Yuju ini hamil. Jadi itu yang mereka lakukan Wak, biar mereka tidak bisa dipisahkan, biar mereka nanti ujungnya tetap menikah ya. Melakukan itu supaya Yuju ini hamil, itu yang mereka lakukan. Mereka mikir dengan adanya anak, mungkin orang tuanya Yuhang ini bakal luluh dan berhenti nyuruh mereka putus, ya kan? Pikir mereka kayak gitu. Tapi yang terjadi selanjutnya tidak sesuai harapan mereka. Beberapa sumber menyebutkan Wak, kalau Yuju ini katanya udah sampai hamil 2 kali, dan hal itu tetap nggak bikin orang tuanya si Yuhang ini luluh Wak. Dan usut punya usut, ini agak kocak juga. Usut punya usut, mereka atau orang tuanya Yuhang ini menolak kehamilannya Yuju bukan karena si Yuju ini bikin pengaruh buruk ke Yuhang lagi, bukan. Gara-gara anak dalam kandungannya si Yuju itu perempuan, sedangkan mereka pengennya cucu laki-laki. Gara-gara itu jadinya langsung berbelok. Alhasil 2 kandungan pertama itu pun berakhir dengan digugurkan. Gak berhenti di situ. Di tahun 2006 ketika Yuju sudah berusia 24 tahun, dia positif hamil lagi, dan kali ini dia hamil anak laki-laki Wak. Nah mengetahui hal itu, barulah luluh orang tuanya si Yuhang ini. Mereka pun mengizinkan mereka berdua atau Yuhang sama Yuju ini untuk menikah. Ya, jadi perlu diingat di titik ini orang tuanya Yuhang ini seolah sudah mengkesampingkan pengaruh Yuju ke anaknya Yuhang. Karena Yuju bisa berhasil hamil anak laki-laki, mereka jadi luluh. Itu udah lah tuh kan. Nah singkat cerita Wak, keduanya pun akhirnya menikah dan tinggal bersama. Mereka betul-betul bahagia sama pernikahan ini Wak. Tapi tanpa mereka ketahui, justru pernikahan inilah yang akan membawa bencana besar ke dalam keluarga mereka. Karena pernikahan inilah. Ayo udahlah kita masuk aja. Nah jadi Wak, setelah Yuhang sama Yuju ini resmi menikah, keduanya ini masih belum bisa lepas dari kecanduan judi. Semakin hari uang yang mereka habiskan untuk judi itu makin banyak Wak. Bahkan mereka pun sampai punya hutang sebesar 31.000 USD atau sekitar 450 jutaan rupiah. Nah meski nominalnya besar kan, itu 450 juta kan, Yuhang sama si Yuju ini masih ngerasa santai aja. Ah udahlah sayang, tenang aja, keluarga kita kan keluarga kaya raya, pasti hutang segitu tuh gampang lah itu buat dibayar. Itu pikirnya mereka Wak. Tapi sayangnya mereka lupa kalau utang itu ternyata juga ada bunganya. Yang awalnya cuma 31.000 USD aja Wak, makin lama nggak dibayar-bayar mereka, makin membengkak sampai menyentuh angka ratusan ribu dolar Wak. Nah waktu udah nyampe ratusan ribu nih, barulah mereka panik. Kenapa tiba-tiba utangnya jadi banyak kali? Ini kita mau bayar pakai apa? Kata mereka kan. Nah di tengah kebingungan itu, orang tuanya Yuhang menyarankan mereka untuk, ya udah kalian bantulah ini jalankan bisnis keluarga, kalian ikut kerja di restoran juga, kan nanti kalian dapat penghasilan. Dari situlah kalian bayar utangnya. Dan karena mereka udah nggak punya pilihan lain, Yuhang dan Yuju pun akhirnya menerima tawaran itu. Dalam waktu singkat, keduanya pun langsung belajar tentang gimana cara bikin tofu. Selain itu, Yuju si istrinya ini juga menyuguhkan varian baru terbaru di stinky tofu ini. Dan beruntungnya Wak, varian baru versinya Yuju ini mendapatkan pujian dari banyak customer. Restoran mereka pun jadi makin ramai kan, makin ramai, dan secara otomatis mereka juga pastinya mendapat semakin banyak uang lagi. Nah,
Keuntungan yang mereka dapatkan dari restoran ini pun kemudian dipakai sama mereka buat cicil bayar hutang tuh. Nah, di titik ini kehidupan pernikahan Yuhang sama Yuju kan harusnya sudah mulai stabil kan, Wak. Mereka sudah berhenti berjudi, mereka kembali bekerja, mereka punya penghasilan tetap, dan hutang mereka pun sudah mulai terbayar. Harusnya kayak gitu, harusnya udah stabil ya kan. Tapi sayangnya hal itu juga nggak bertahan lama, Wak. Hanya selang beberapa waktu kemudian, Yuhang dan Yuju ini sama-sama tergiur kembali untuk main judi lagi. Untuk kesekian kalinya mereka pun kehabisan banyak uang, dan lagi-lagi mereka jadi punya hutang yang kali ini makin menggunung. Berhutang lagi. Nah, karena Yuhang sama Yuju ini kembali terjerumus di lubang yang sama, Wak. Kali ini orang tua udah kesal. Orang tuanya si Yuhang ini kesal kan. Mereka udah nggak mau bantu si anak berdua ini lagi. Panik mereka di situ. Kalau orang tuanya Yuhang nggak mau bantu bayar hutang kita lah, terus mereka mau minta tolong sama siapa lagi? Nah, ketika memikirkan solusi dari masalah ini, Wak, Yuju atau si istri ini tiba-tiba mendapatkan satu ide nekat. Jadi pada awal tahun 2008, secara diam-diam, Wak, Yuju ini mulai mengurus polis asuransi jiwa untuk 3 orang keluarganya. Siapa aja? Yang pertama ibu kandungnya yang bernama Ho Ye Yun, ya. Terus yang kedua ibu mertuanya, Zeng Husen, ibu dari suaminya. Terus yang ketiga suaminya sendiri, si Yuhang. Nah, 3 orang ini didaftarkan polis asuransi. Lalu setelah menunggu beberapa bulan sampai polis asuransinya ini aman, Wak, Yuju pun baru memulai aksi pertamanya. Sampai di sini kalian pasti udah bisa nebak kan apa yang akan dilakukan sama si Yuju kan. Apalagi setelah bikin polis asuransi nih, pasti udah tahu kan. Di sini Yuju berniat untuk melukai keluarganya sendiri, Wak, agar dia bisa mengklaim polis asuransi jiwa tadi. Waktu itu, Wak, pada malam hari tanggal 16 Agustus 2008, Yuju ini diam-diam pergi ke restoran tofu milik keluarga suaminya. Pada malam itu, Yuhang dan juga ibunya atau suami dan juga mertuanya ini lagi ada di resto juga untuk urusan pekerjaan. Nah, melihat adanya kesempatan itu, dengan gelap mata, Yuju ini mulai menyusun rencana jahat untuk membakar bangunan restoran itu. Dan di situ Yuju berharap suami dan ibu mertuanya meninggal dalam insiden ini, dibakar sama dia, Wak. Tapi tanpa dia ketahui, Wak, sebelum api itu membesar dan melahap seluruh bangunan resto, suami sama ibu mertua ini ternyata udah terlebih dahulu pergi dari sana. Alhasil kebakaran yang disengaja sama Yuju ini, Wak, hanya menghancurkan bangunan resto saja, sementara Yuhang dan ibu mertuanya masih berhasil selamat. Gagal nih ya kan. Nah, karena percobaan pertama ini gagal, Yuju kembali memutar otak lagi, Wak, memikirkan rencana selanjutnya. Lalu pada bulan November tahun 2008, pada saat Yuju ini pulang kampung untuk mengunjungi ibu kandungnya, nah disitulah dia melihat ada kesempatan lagi. 2 korban gagal, nih 1 calon korban lagi nih coba aku sasar gitu. Nah, pada saat itu Ho Yuyen atau ibu kandungnya Yuju ini, Wak, sudah berusia 53 tahun. Dan kebetulan pula di hari itu ketika si Yuju ini mengunjungi si ibu, kondisi kesehatan ibunya ini ternyata lagi drop, Wak, lagi turun, tubuhnya ini lemas sekali lah. Jadi bahkan ibunya ini kalau jalan terus pelan-pelan gitu, lagi nggak enak badan lah gitu intinya. Lalu di hari itu ada satu momen di mana Yuju tanpa sengaja melihat ibunya ini lagi turun tangga, ya kan. Nah, karena waktu itu di rumah cuman ada mereka berdua, tanpa pikir panjang Yuju ini pun langsung didorongnya mama Ewa, didorongnya dari belakang, jatuh tuh guling-guling lah orang tua itu. Dan saat tubuh ibunya itu mendarat di anak tangga paling bawah, ibunya terlihat udah nggak bergerak sama sekali. Dan saat Yuju ini turun, diperiksanya ibunya, hasilnya sesuai dengan yang dia harapkan, Wak. Ibu kandungnya langsung meninggal, didorong kayak gitu meninggal langsung. Dan untuk meyakinkan orang-orang kalau ibunya ini tidak sengaja jatuh dari tangga, Yuju pun memposisikan jasad ibunya ini menghadap ke lantai. Lalu tanpa rasa bersalah, Wak, Yuju segera pergi dari sana, ditinggalkannya jasad ibunya itu sendirian dekat rumah itu. Barulah beberapa jam kemudian kakak laki-lakinya Yuju balik ke rumah nih. Waktu dia buka pintu, terkejut lah dia nengok mama itu kapar gitu di bawah tangga kan. Dipanggil ambulan, terus waktu tim medis datang, semuanya ya memang sudah terlambat karena kan ibunya memang udah meninggal, Wak. Tim medis waktu itu menyatakan kalau ibunya ini meninggal dunia karena jatuh dari tangga dan menyebabkan ada trauma benturan di kepala. Gak ada yang tahu tuh kalau jatuh tuh gara-gara didorong anaknya, gak ada yang tahu waktu itu. Dan setelah ibunya meninggal, jasadnya langsung dikremasi. Dan setelah proses kremasi selesai, Wak, tanpa lama-lama si Yuju ini langsung mengurus polis asuransi jiwa milik ibunya. Dari asuransi itu, Wak, Yuju ini berhasil mengklaim uang sebanyak 150.000 USD, sekitar 2,3 miliar. Karena itu. Dan setelah mendapatkan korban pertamanya itu, Wak, ternyata kondisi finansial Yuju ini masih belum juga membaik. Hutangnya belum juga terbayar lunas dan dia pun masih suka main judi. Nah, kondisi inilah yang akhirnya mendorong si Yuju ini untuk melakukan kejahatan berikutnya lagi. Belum puas dia. Dia nyediain 3, 1 baru masih ada 2 katanya mungkin dalam hatinya tuh.
Jadi ceritanya Wak, pada suatu malam di tanggal 27 Mei 2009, Yuju dengan sengaja menambahkan obat tidur dalam dosis yang sangat tinggi ke dalam makanannya Zeng Husen atau ibu mertuanya. Nah, setelah menghabiskan makanan itu tentunya langsung gak enak badan lah dia kan, langsung dibawa ke rumah sakit nih. Nah, selama dirawat di rumah sakit Wak, Yuju dan Yuhang atau suaminya ini sepakat untuk menjaga Zeng secara bergantian. Lalu pada saat tiba giliran Yuju yang berjaga Wak, dengan mengendap-ngendap Yuju pun menyuntikkan beberapa campuran obat-obatan ke dalam kantong infusnya Zeng. Pun entah apalah obat yang disuntikkan Yuju ke dalam kantong infus itu Wak, tapi yang jelas hanya selang beberapa menit kemudian ibu Zeng ini tiba-tiba menghembuskan nafas terakhirnya. Meninggal juga ibu mertuanya. Dan setelah memastikan ibunya ini meninggal Wak, Yuju kemudian acting dia nangis teriak-teriak macam panik itu kan, dia panggil dokter, suster, tolong cepat ke sini, kenapa nih ibu saya nggak gerak lalalala gitu kan, sok-sok histeris lah dia. Dan dengan actingnya yang natural itu Yuju berhasil membuat orang-orang nggak curiga, nggak ada yang curiga pula waktu itu Wak. Dan kematian Zeng pada hari itu pun dinyatakan sebagai akibat dari sakit yang dideritanya. Dah tuh. Seperti biasa setelah jasadnya Zeng dibawa pulang Wak, Yuju lah orang yang paling semangat dalam menyiapkan proses kremasi. Lalu nggak lama setelah kremasi itu selesai dilakukan, seperti biasa Yuju langsung pergi ke kantor asuransi untuk mengklaim polis asuransi jiwa milik ibu mertuanya atau milik Zeng. Dan kali ini dia berhasil mengklaim lebih besar dari sebelumnya, yaitu mencapai 230.000 USD atau sekitar 3,5 miliar. Pertama 2,3, ini 3,5 dia dapat. Lagi-lagi Yuju pun menggunakan uang sebesar itu untuk kebutuhannya dan juga kesenangannya sendiri Wak. Aku nggak nemuin memang informasi apakah di titik ini utang-utangnya udah lunas apa belum. Tapi yang jelas karena Yuju ini sudah menghabisi 2 korban tanpa ketahuan, Yuju pun yang ada makin berambisi lagi untuk mendapatkan uang lagi dengan menghabisi target ketiga, yaitu siapa? Yuhang, lakinya Wak. Rencana jahat terhadap Yuhang ini dilakukan hanya dalam waktu 1 bulan loh. 1 bulan setelah ibu mertuanya itu meninggal. Dengan pola yang sama Wak, pada bulan Juni tahun 2009 Yuju ini juga mencampurkan berbagai obat-obatan ke dalam makanan suaminya, makanan Yuhang. Nah, setelah menghabiskan makanan itu Yuhang ngerasa nggak enak badan Wak, dia langsung lah itu dilarikan juga ke rumah sakit sama juga kayak mamanya dulu kan. Nah, selain efek dari obat-obatan yang diberikan sama Yuju, kondisi kesehatan Yuhang ini semakin parah lagi karena dia itu ternyata mengidap mah akut Wak. Sama seperti Zeng, ibunya, Yuhang ini juga harus diopname di rumah sakit. Dan selama Yuhang diopname, tentunya Yuju lah yang bertugas untuk menemani dia buat ngejagain suaminya ini kan. Nah, pada suatu hari, pada saat si Yuju ini melihat suaminya itu lagi tertidur pulas, Yuju langsung berniat memanfaatkan kesempatan itu untuk menyuntikkan obat-obatan ke dalam kantong infus. Tapi sebelum rencana jahat itu terlaksana, untungnya suster tuh masuk Wak ke dalam ruangan itu. Sempat dipergoki sama suster Wak, waktu si Yuju ini kayak bertingkah aneh lagi, panik kan dia kan, mungkin agak kepanikan. Suster nengok. Nah, karena panik Yuju pun langsung dibuangnya tuh Wak suntikan itu ke dalam tong sampah. Nah, kejadian ini ngebikin si Yuju ini ngerasa kayak nggak aman gitu tentunya ya kan. Ditambah lagi di ruang rawat inap suaminya itu memang ada banyak orang Wak yang berlalu lalang dan berpotensi mergokin si Yuju. Akhirnya waktu udah ketahuan, bukan ketahuan sih, kayak macam hampir ketahuan ini, di hari itu juga Yuju pun langsung mengajukan permohonan ke pihak rumah sakit untuk memindahkan suaminya atau si Yuhang ini ke ruangan VVIP. Tanpa ada rasa curiga waktu itu Wak, pihak rumah sakit itu langsung mengabulkan permohonan itu. Dan di dalam ruangan VIP itulah Wak, Yuju pun merasa lebih aman untuk melanjutkan rencana jahatnya. Balik lagi dilakukannya, disuntikkannya obat-obatan yang udah dia bawa berikutnya kan ke dalam kantong infusnya Yuhang. Dalam waktu singkat obat-obatan itu pun langsung beraksi Wak dalam tubuhnya si Yuhang kan. Tapi untungnya di saat yang bersamaan Wak, beberapa suster datang tuh ke ruangannya si Yuhang untuk memeriksa kondisi Yuhang. Nah, menyadari dia nggak beres sama Yuhang, para perawat pun langsung melakukan prosedur medis yang dibutuhkan untuk bisa menyelamatkan nyawanya Yuhang. Alhamdulillahnya pada hari itu Yuhang berhasil lolos Wak dari maut. Gak jadi meninggal, dia langsung dikasih penanganan kan. Nah, mendapati suaminya yang tidak jadi meninggal ini, kesal si Yuju Wak. Dia pun sengaja menunggu beberapa hari sampai menemukan momen yang pas untuk melanjutkan aksinya lagi, nggak nyerah deh Wak. Barulah tuh di bulan Juli tahun 2009 pada saat Yuhang ini masih diopname, Yuju kembali menyuntikkan beberapa obat-obatan ke dalam kantong infusnya Yuhang lagi.
Dan selain itu Wak Yuju ini juga mencampurkan obat-obatan tadi ke dalam makanannya Yuhang. Udah dari infus, dari makanan ditambah lagi. Dan kali ini nggak ada pula perawat yang tiba-tiba datang ke ruangan mereka, Wak. Alhasil rencana jahatnya Yuju pun dapat terlaksana. Dalam waktu singkat Wak, Yuhang pun menghembuskan nafas terakhirnya di tangan istrinya sendiri. Meninggal juga Yuhang, Wak. Dan setelah suaminya meninggal, dia juga dikremasi sama seperti sebelum-sebelumnya. Dan seperti biasa Yuju langsung go dia ke kantor asuransi dengan mengklaim polis asuransi jiwa suaminya. Wak, Yuju berhasil mengkantongi uang sebanyak 147.000 atau 2,3 miliar. Dengan semua uang asuransi yang dia punya, Yuju pun bebas membeli apapun yang dia mau. Pada saat itu Yuju ini terlalu percaya diri dengan menganggap bahwa aksinya ini nggak bakal ketahuan kok. Tapi yang harus dia tahu, kejahatan itu nggak ada yang sempurna. Dan sama juga seperti kata peribahasa, sepandai-pandainya kau nyembunyiin bangkai, pasti baunya bakal tercium juga. Akhirnya terungkap juga. Nah, jadi Wak, setelah Yuju ini mengklaim 3 polis asuransi jiwa milik ibu kandung, ibu mertua, dan suaminya, ternyata ada satu karyawan di kantor asuransi itu yang udah ngerasa curiga sama si Yuju. Dia ngebatin, kok bisa ada 3 polis asuransi yang didaftarkan secara bersamaan dan semuanya ditandatangani oleh satu orang, yaitu inilah ibu Yuju ini. Dan kok bisa juga 3 orang yang didaftarkan ini tiba-tiba meninggal dunia dalam waktu yang berdekatan, ya kan? Ibu kandungnya meninggal di bulan November 2008, mertuanya meninggal di bulan Mei 2009, suaminya meninggal di bulan Juli tahun 2009. Apa ini cuma kebetulan? Ya nggak mungkin. Nah, ngerasa ada yang aneh, karyawan ini pun mengajak karyawan-karyawan lainnya untuk berdiskusi nih. Dan setelah dicermati dengan teliti, Wak, mereka pun sadar bahwa semua ini terlalu janggal untuk dianggap kebetulan. Apalagi sebagai orang yang bekerja di bidang asuransi, para karyawan tuh tahu betul bahwa memang ada potensi besar di mana polis asuransi ini bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya mereka pun sepakat untuk melaporkan kejanggalan ini ke polisi. Polisi pun langsung merespon laporan itu, Wak, dan mereka langsung melakukan penyelidikan. Dan hal pertama yang polisi lakukan adalah menginterogasi semua tetangganya The Liu family. Nah, polisi nanyalah ke mereka, kalian mengenal baik The Liu family kan? Nah, kami mendapatkan laporan kalau beberapa anggota keluarga The Liu family ini meninggal dalam waktu yang berdekatan. Betul itu, kata polisi gitu kan. Nah, dengar pertanyaan itu, semua tetangga sekitar Wak memberikan jawaban yang sama. Mereka semua bilang, iya Pak, betul Wak. Wak pula, betul Pak. Kami tahu ada 3 anggota The Liu family yang meninggal dalam waktu berdekatan. Itu betul. Dan sejujurnya kami juga ngerasa janggal sama kejadian itu, Pak. Apalagi pas ngelihat proses kremasinya, kata tetangga kan. Nah, polisi nanya lagi, loh, emang ada apa dengan proses kremasinya ibu-ibu, bapak-bapak? Nah, dalam tradisi masyarakat kami nih, Pak ya, jasad seseorang itu biasanya akan dikremasi dalam waktu 10 hari setelah kematiannya. Tapi nih Pak, semua anggota keluarga The Liu family yang meninggal mendadak itu malah dikremasi hanya dalam waktu 3 hari aja setelah mereka meninggal, Pak. Itu melenceng jauh dari tradisi kami. Kesannya jadi buru-buru kali mau dikremasi. Nah, kesaksian dari para tetangga ini semakin bikin polisi curiga lagi, Wak. Mereka pun langsung melakukan penyelidikan dengan menginterogasi tim medis yang sempat merawat The Liu family pas lagi di opname. Sesampainya di rumah sakit, Wak, polisi langsung menginterogasi seorang suster yang sempat merawat Yuhang atau suaminya si Yuju. Nah, si suster itu bilang, saya masih ingat betul Pak gimana kondisi Pak Yuhang waktu dilarikan ke sini. Waktu itu dia ngeluh, dia sakit kepala, dia diare dan sekujur tubuhnya lemas. Nah, awalnya Pak Yuhang ini dirawat di ruangan rawat inap biasa, Pak, dengan ditemani sama istrinya Bu Yuju itu. Terus beberapa hari kemudian tiba-tiba Bu Yuju ini minta supaya suaminya dipindahkan ke ruangan VIP, kata dia lagi. Loh, kenapa tiba-tiba mau pindah, Bu? Alasannya apa, Sus? Kata si bapak polisi kan. Saya juga nggak tahu alasannya apa, Pak. Yang jelas selama Bu Yuju merawat Pak Yuhang itu, sikapnya sering kelihatan aneh, Pak. Macam orang nggak tenang. Aneh kayak gimana? Coba jelaskan lebih rinci lagi. Nah, jadi nih Pak ya, di hari yang sama nih waktu Pak Yuhang ini dipindahkan ruang VIP, malam harinya saya sempat Pak datang ke ruangan itu untuk memeriksa kondisinya Pak Yuhang. Nah, pas saya datang, wajahnya Pak Yuhang ini pucat kali, Pak, pucat. Saya langsung laporin lah ke kepala perawat kan. Nah, karena situasinya memang udah genting kali, kami langsung melakukan prosedur medis Pak untuk bisa ngebantu Pak Yuhang ini. Dan setelah kondisinya mulai stabil, kami langsung lah ganti infusnya tuh Pak, infusnya dengan yang baru kan. Nah, yang paling saya ingat Pak, waktu saya mau ganti infusnya, infus lamanya Pak Yuhang ini keruh, Pak.
cenderung oranye bahkan. Padahal infusnya seharusnya bening bersih kan, ini udah keruh. Dan pas tahu kalau infusnya itu mau diganti, Pak, tiba-tiba Bu Yuju marah-marah sama saya. Dia nanya, ngapain infusnya diganti? Saya jelasin lah, Bu, ini kayaknya ada nggak beres, Bu, sama infusnya. Saya mau ganti sama yang lama. Tapi walaupun udah saya jelasin berkali-kali, Pak, si Bu Yuju tuh masih juga marah sama saya. Nah, kesaksian tadi lah yang membuat polisi sangat yakin betul pasti ada sesuatu di dalam infusnya Yuhang. Iyalah, akhirnya polisi pun meminta izin kepada pihak rumah sakit untuk memeriksa rekam medis atau riwayat kesehatannya The Liu Family, Wak. Nah, setelah diperiksa lebih lanjut pada bulan Desember 2009, Wak, polisi berhasil menemukan sebuah bukti yang sangat mencengangkan, yaitu sebuah sampel darah dari para korban dinyatakan positif mengandung pestisida, Wak. Pestisida dan juga berbagai zat-zat mematikan lainnya. Itu tandanya apa? Semua korban ini berarti udah diracun kan? Yang itu berarti kematian mereka bertiga terjadi karena disengaja. Nah, berdasarkan semua bukti dan juga saksi yang ada di titik itu, orang yang paling dicurigai polisi tentunya Yuju. Polisi langsung datangi rumahnya Yuju untuk melakukan penggeledahan dan ternyata betul, Wak, di dalam rumahnya Yuju ini polisi menemukan ada botol racun yang kandungannya sama persis dengan yang mereka temukan di dalam sampel darah para korban. Sama. Penemuan inilah yang akhirnya menjadi bukti kunci yang menunjukkan keterlibatannya Yuju, dan akhirnya Yuju pun langsung ditangkap dan diseret ke pengadilan. Ketangkap juga aku akhirnya Yuju. Dan selama di pengadilan Yuju nggak berbelit-belit, dia langsung mengakui semua perbuatannya dan dia bilang kalau dia melakukan ini untuk mendapatkan uang. Dan setelah melewati proses persidangan yang panjang selama beberapa tahun, pada bulan Mei tahun 2011 Yuju pun akhirnya dijatuhi hukuman paling berat, yaitu hukuman mati. Oke, Wak, jadi itu tadi cerita tentang kasus penghilangan nyawa satu keluarga yang didalangi oleh Lin Yuju, which is bagian dari keluarga itu sendiri. Gimana menurut kalian soal cerita ini, Wak? Pasti ikutan greget juga kalian kan? Kasus ini betul-betul ngasih gambaran ke kita semua kalau uang itu betul-betul bisa membutakan mata seseorang, Wak. Bahkan untuk mendapatkan uang ternyata ada aja orang yang rela menghabisi keluarga sendiri. Itu keluarga loh, orang terdekat yang mencintai kita. Emang ada harga yang sepadan ya untuk cinta keluarga ya? Aku rasa nggak ada lah, Wak. Bagaimanapun harta yang paling berharga adalah keluarga. Semoga dimanapun kalian berada, kalian beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah. Semoga kalian saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Percayalah, Wak, satu-satunya orang yang gak bakal ninggalin kita adalah keluarga. Ya, sayangi keluarga kalian, hormati keluarga kalian. Semoga Allah lindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.